Kabarnya PK Sriwijaya ditolak guys. Wah gila, ini kalau misalnya beneran ya PK Sriwijaya ditolak, maka ini jadi angin besar bagi skuad PSMS Medan untuk melakoni laga terakhir di Jakabaring. Kalau misalnya ini benar-benar betul beritanya, karena aku baca beberapa postingan katanya masih dikabarkan, jadi belum ada kepastian. Tapi yang jelas, jika itu benar-benar terjadi, maka PSMS Medan cukup untuk mengambil poin 1 saja untuk memastikan lolos. Kenapa? Karena kalau kita poin 1 dan PK itu tidak ada, maka kita akan berhak lolos. Tapi sebaliknya, jika misalnya poin kita misalnya kita seri terus PK peninjauan kembali itu diterima dan dibalikkan lagi poinnya, maka otomatis PSMS Medan tidak akan bisa berhasil lolos ke babak 12 besar. Namun salah satu-satunya opsi biar kita tidak terpengaruh dengan adanya PK atau tidak, itu adalah dengan wajib mengemas 3 poin atau menang di kandang Sriwijaya. Karena kalau misalnya kita sudah menang dari kandang Sriwijaya, maka kita tidak ada lagi kaitannya dengan PK tersebut. Mau PK peninjauan kembali mereka diterima, tapi kalau misalnya kita menang di pertandingan terakhir nanti, maka poin kita sudah tidak akan terkejar lagi oleh Sriwijaya, meskipun poin mereka yang dulu telah dikurangi bakal dikembalikan. Karena apa? Karena poin PSMS Medan sudah sangat terlalu jauh, karena selisihnya udah 6. Kalau misalnya menang, mereka dibalikkan 4 pun masih kita selisih 2 poin. Nah ini kan jadi PR besar juga bagi skuad PSMS, biar tidak lalai. Meskipun nanti kabarnya PK mereka ditolak, kita tetap harus bermain totalitas tanpa batas dan juga dengan semangat dan penuh kreativitas. Karena kalau misalnya kita main kayak di 2 pertandingan terakhir, kita itu sangat sulit untuk menang. Dan jangankan menang, seri aja pun kewalahan kita. Pokoknya di 2 pertandingan terakhir permainan kita sangat di bawah, underperform lah. Pokoknya di bawah performa kita yang biasanya. Tapi kalau misalnya aku lihat ya, ini kan PSMS ya, mainnya itu selalu seri. Persatuan Sepak Bola main seri, bukan Medan sekitarnya. Kalau aku rasa untuk menang Sriwijaya kita masih ada peluang, bahkan kalau aku bilang 60%, 70% kita bisa dapat poin di sana. Nggak kalah. Kenapa? Karena PSMS ini punya track record bagus kalau misalnya main di tandang. Main di tandang lawan kita belum pernah sekali pun kalah. Bahkan melawan Persiraja Banda Aceh yang terkenal jago kandang, juga kita belum pernah kalah. Di Semen Padang juga kita nggak kalah. Tapi ketika main di Stadion Baharudin Siregar lah kemarin kita kalah. Itu kan di kandang kita. Nah, jadi kita punya track record bagus selama main tandang. Nah, apalagi juga ini kan pertandingannya penuh dengan gengsi, penuh juga dengan kita bilang aksi, penuh dengan ini dah, penuh dengan penentuan di sini. Belum lagi Sriwijaya sudah kehilangan 2 pemain asingnya, Cenco dengan Yenep ya. Cenco dan Yenep itu dia yang kena kartu merah, Cenco kan balik ke Butan. Nah ini kan jadi peluang besar juga bagi skuad PSMS untuk bisa menggasak atau meribak sude daripada Sriwijaya. Sebenarnya Sriwijaya ini juga lagi keadaan tidak baik-baik saja. Setelah peninggalan daripada legion asin terbaru mereka, yang legion asin andalan mereka ya, Cenco ini, mereka itu seperti kayak kehilangan ruh juga sih sebenarnya, karena Cenco inilah sebagai monitor serangan, inisiator atau yang sering membuat kreativitas dalam serangan daripada Sriwijaya. Tapi dengan tidak hadirnya Cenco, otomatis ini pasti akan memberikan dampak buruk. Ya at least kalaupun tidak dampak buruk, pasti ada rasa kehilangan di lini serang daripada Sriwijaya FC. Kalau dari kiper kita nggak perlu ragukan lagi kipernya. Tapi yang jelas dengan tidak adanya 2 legion asing mereka, yang mana dua-duanya ini posisi depan, maka ini pasti akan menjadi kesulitan, faktor yang akan mempengaruhi tajamnya lini serang daripada Sriwijaya. Tapi apapun itu pasti ada pemain penggantinya. Nah ini pasti pemain penggantinya adalah pemain lokal. Nah pemain lokal ini juga pasti tidak akan mau kalah. Pasti dia akan membuktikan, mereka pasti akan membuktikan bahwasanya ini adalah kesempatan aku untuk memberikan yang terbaik dan memberikan pertunjukan atau memberikan bukti kepada pelatih, manajemen dan supporter bahwasanya itu aku layak, aku tidak kalah saing dengan pemain asing. Nah, itu mungkin yang ada di dalam benak
pemain-pemain yang akan menggantikan Cenjo dan Yenep. Dan ini tidak lepas daripada juga peluang akhir daripada Sriwijaya ya. Sebagaimana kita ketahui, Sriwijaya dulu sempat putus asa, sempat nggak kepikiran bakal ada situasi seperti ini. Kenapa? Karena saat itu mereka itu sangat jauh banget tertinggal poinnya dengan PSMS, dan PSMS masih menyisakan 2 pertandingan. Ternyata di 2 pertandingan terakhir ini PSMS kehilangan sekitar 5 poin guys. Seharusnya 6 poin mereka bisa dapat, tapi cuma 1 poin. Padahal mainnya dua-dua itu di kandang. Di kandang sekali lawan Sriwijaya, lawan Semen Padang kalah, terus di kandang lawan PSPS Pekanbaru kita seri. Padahal kalau misalnya kita bisa aja seri lawan Pekanbaru, lawan Semen Padang, terus kita bisa menang lawan PSPS Pekanbaru, itu kan udah 4 tambahan poin. Maka dari itu sudah tidak akan terkejar lagi, dan pertandingan melawan Sriwijaya juga tidak akan berpengaruh. Tapi itulah dia sepak bola, kita nggak bisa hitung secara matematika, dan terbukti PSMS Medan mesti melakoni laga terakhir. Padahal bisa saja tidak laga terakhir kan main kita. Maksudnya nggak jadi penentu. Kalau kayak gini kan jadi ribet sendiri PSMS. Jadi mau nggak mau wajib serius di pertandingan terakhir. Nah seperti itu. Selanjutnya aku juga ingin menyoroti performa daripada striker asing PSMS, Jose Valencia. Jose Valencia ini aku lihat pergerakannya nggak luwes ya. Kalau aku bisa bilang Marcio Souza tetap lebih baik daripada Jose Valencia guys. Apalagi Jose Valencia kontrol bolanya sangat buruk, shootnya juga buruk. Beda sama Marcio Souza yang mana dia punya skill, punya kontrol bola bagus, punya crossing bagus. Bedanya Marcio Souza ini tidak sebesar daripada Jose Valencia. Nah PSMS sebenarnya kan mengganti pemain dengan berkulit hitam besar tinggi itu kan dengan harapan adanya gol-gol dari sundulan atau daripada gol-gol yang bisa menang body gitu kan. Tapi yang kita lihat malah sebaliknya, gol-gol daripada si Jose Valencia adalah gol penalti dan gol tap in kan gitu kan. Nah ini kan sangat berbanding terbalik dengan gol yang diberikan oleh Marcio Souza. Memang Souza ada juga nyetak penalti, tapi dia juga beri assist. Souza juga lawan Sriwijaya. Marcio Souza juga waktu lawan Persiraja Banda Aceh waktu main di Teladan juga memberikan gol yang spektakuler ya, yang menyelamatkan PSMS Medan daripada kekalahan yang berakhir dengan skor 1-1. Nah itu golnya juga di luar kotak penalti dan shootnya juga bagus terarah di pojok. Nah ini yang kita harapkan daripada striker PSMS Medan. Hanya saja kemarin itu Marcio Souza kurang tandem aja sebenarnya. Padahal kalau dari segi permainan aku lebih suka Marcio Souza guys, yang mana dia lebih fleksibel, kemana-mana bisa. Dan untuk striker kenapa kita nggak buat itu Niko Malau buat di tengah, baru kanan kiri itu ada Rahmat Hidayat dengan Marcio Souza, atau Marcio Souza di belakang striker, Rahmat Hidayat sebelah kiri, baru sebelah kanan ada Rahmat Ilahi. Nah itu mungkin jadi formasi ideal kalau aku rasa. Mungkin kalau misalnya aku bisa memilih terbaik bagi aku yang di lini serang itu, depan Niko Malau, belakang Niko Malau ada Marcio Souza, baru kiri Rahmat Hidayat, baru kanan Rahmat Ilahi. Karena Rahmat Ilahi ini memberikan warna baru kalau misalnya dia main. Karena dia sering menusuk dari sisi kanan itu, dia langsung tekuk bola itu, dan dia kadang sering nge-shoot atau ngoper. Dan shoot dia itu biasanya selalu on target guys. Makanya kalau aku bilang bagi skuad PSMS Medan itu sebagai formasi ideal bagi aku. Baru ada juga Ihsan Chan, mungkin kalau misalnya kita nggak mau pakai nggak mau Niko Malau, kita buat Rahmat Ilahi di depan, baru Ihsan Chan sebelah kanan. Nah ini kan memberikan variasi yang lebih kepada skuad PSMS Medan. Dari lini serang Ihsan Chan bagus umpan crossing dan bagus juga nge-shoot. Bahkan Ihsan Chan ini kalau asal nge-shoot selalu on target biasanya, sama kayak Rahmat Ilahi. Nah Rahmat Hidayat mungkin sebagai kreativitas yang membangun serangan bersama dengan Ihsan yang di belakangnya. Nah itu mungkin kalau aku bilang baru ada Marcio Souza, kanan kiri Ihsan Chan sama Rahmat Hidayat, baru di depan itu ada Niko Malau atau Rahmat Ilahi yang masuk kepada posisi Niko Malau. Seperti itu guys. Itu mungkin kalau yang aku pengen ya. Nah kalau dari lini belakang ya aku harap mainlah Joko Susilo. Jangan lagi Joko Susilo nggak main, dicadangkan. Karena Joko Susilo ini punya mental lebih lah. Jadi kalau duet Joko Susilo dengan Kim itu pasti memberikan keamanan tersendiri bagi kiper di belakang. Kalau dari segi sayap ya, sayap kiri backnya itu aku pengen Pardan sih, ya kan? Karena memang beliau ini juga punya crossing manja,
Memang kalau misal dari segi bertahan mereka dia ini kayak kedalot aku lihat kurang, tapi kalau misal untuk bangun serangan bagus gitu. Nah jadi apapun itu ya kita haraplah semoga coach kita ini memberikan yang terbaik dan kita bisa lolos lah ke babak 12 besar. Dan semoga PK Sriwijaya tidak dikabulkan. Jadi meskipun kita main seri nanti kita udah bisa memastikan lolos ke babak selanjutnya. Karena kalau misalnya kita main seri tapi PK dikabulkan, maka kita harus gugur di babak 12 besar. Gugur dari kita tidak bisa masuk ke babak 12 besar dan kita harus main di zona playoff untuk ke Liga 3. Bahaya tah. Oke, mantap.